Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Sahabat Bawaslu, semua yang ada di rumah semoga selalu diberikan kesehatan. Selamat bertemu kembali dengan kami, yaitu kita akan mengadakan podcast, yaitu podcast Bawaslu Kabupaten Trenggalek, yang mana pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu PSU dalam perspektif penanganan pelanggaran. Sahabat-sahabat Bawaslu di mana berada, saya di sini bersama seorang tokoh, yaitu yang tidak asing lagi, yaitu saudara Bapak Parit. Bapak Parit ini, selamat pagi Pak Parit. Selamat pagi, Pak Parit ini adalah salah satu komisioner Bawaslu Trenggalek, yaitu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Pak. Pak. Sehat ya Pak Parit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Pak Parit sehat selalu. Amin. Dalam kepemiluan ini Pak Parit, banyak fenomena-fenomena yang terjadi di dalam pelaksanaan pemilu. Ya. Nah, di antaranya Pak, yang kemarin itu yaitu terjadilah PSU di salah satu beberapa tempat, yaitu di TPS Pak. Ya. Di sini saya mau menanyakan Pak, ya, apa sih sebenarnya PSU itu Pak? Ya, kita sadari dan kita maklumi bersama, dan kita sudah tahu bersama ini ya, bahwa setiap perhelatan baik itu pemilu maupun pilkada itu kadang atau ada di beberapa tempat, di beberapa TPS itu terjadi namanya pemungutan suara ulang. Ya, kalau yang dikenal masyarakat lingkungan PSU itu pemungutan suara ulang. Apa sih pemungutan suara ulang itu? Barangkali banyak orang yang mungkin belum tahu kepanjangan PSU secara definisi seperti apa. PSU ini kan sebenarnya pemungutan suara yang diulang kembali. Apa yang sudah dilakukan pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara yang telah dilakukan di TPS, itu dilakukan kembali, diulang kembali. Oh begitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan integritas dan keabsahan hasil pemilu ini, sehingga suara yang ada itu benar-benar sah menurut aturan hukum. Kenapa kok harus diulang seperti itu? Karena pasti ada suatu hal atau permasalahan, kejadian yang itu bisa berdampak kepada hasil pemilu. Seperti itu. Oh begitu Pak ya. Jadi artinya PSU itu adalah pemungutan suara ulang gitu. Iya, pemungutan. Dalam PSU itu Pak, kita juga bertanya-tanya apa yang menyebabkan terjadinya PSU Pak, dan mohon dijelaskan Pak tentang peraturan PKPU maupun Perbawaslu yang terkait PSU ini Pak. Mohon dijelaskan Pak. Ya. Secara teknis penyelenggaraan baik pemilu maupun pemilihan itu dilaksanakan oleh yang namanya lembaga atau komisi, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Dan pengawasnya adalah Badan Pengawas Pemilu di situ. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, KPU dan Bawaslu ini diatur atau berlandaskan pada satu aturan yang namanya, yang pertama adalah undang-undang. Karena ini dalam konteks ini adalah konteksnya, kalau konteks pemilihan umum, maka yang dijadikan pegangan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian PKPU-nya, karena ini tahapannya tahapan pemungutan dan penghitungan suara, maka yang dipedomani adalah PKPU Nomor 25 Tahun 2003. Kalau Bawaslu maka juga sama, karena undang-undang yang menjadi dasar, yaitu pakai Undang-Undang 7 Tahun 2017. Perbawaslunya karena ini pengawasan, maka pengawasan yang khusus mengatur tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, yaitu Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2024. Nah, pasal-pasalnya di situ ada bagaimana kemudian bisa nanti itu dilaksanakan PSU, syaratnya seperti apa, faktor apa yang menyebabkan pemungutan suara ulang, itu diatur di PKPU 25 tahun 2023. Itu diatur di pasal, kalau dasar pasalnya pasal 2 berapa ya, pasal 372 atau berapa ya, di undang-undang 7-nya, di pasal 80 kalau tidak salah, itu di PKPU 25 tahun 2023. Nah, itu mengatur faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya PSU. Itu jadi tiga aturan yang melandasi sebagai pijakan apa yang menyebabkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di satu tempat atau di satu TPS, seperti itu. Oh begitu Pak ya, berarti memang ada aturannya yang artinya untuk memperkuat adanya PSU itu Pak ya. Iya betul. Yang selanjutnya Pak, banyak fenomena artinya itu pelanggaran
pelanggaran di dalam pemilu, Pak. Di dalam pemilu ada pelanggaran administrasi, etik, pidana, Pak. PSU ini termasuk kategori pelanggaran apa, Pak? Ya, begini. Memang di dalam ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017, khususnya itu di buku keempat ya. Kalau kita melihat itu, kita membaca di Undang-Undang 17, ini penyelenggara ini juga harus tahu, apalagi penyelenggara yang nanti urusannya teknis dan pengawasan, tidak hanya KPU dan Bawaslu, apalagi Bawaslu tidak hanya tahu prosedur bagaimana kemudian mengawasi, menyatakan bahwa itu ada pelanggaran atau tidak, maka penyelenggara khususnya pengawas pemilu ini harus tahu PKPU-nya juga. Oh, begitu. Jadi PKPU itu harus juga dipahami secara matang oleh pengawas pemilu kita yang ada khususnya di jajaran yang bawah. Karena yang di bawah itu khususnya di pengawas TPS nanti itu sebagai ujung tombaknya. Baik buruknya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara itu tergantung dari hasil pengawasan itu pengawas tempat pemungutan suara itu. Maka dari itu orang-orang atau petugas yang diplot di situ, yang bertugas di situ tempat pemungutan suara itu, ini harus orang yang punya kapasitas dan capable di situ, mengetahui aturan, prosedurnya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, itu dijadikan sebuah pelanggaran atau tidak, cara mengawasnya seperti apa, maka itu menjadi pegangan pengawas pemilu. Nah, dari situ kita harus tahu juga bahwa terkait dengan PSU ini suatu hal yang bisa menyebabkan integritas dan hasil pemilu yang kalau dikatakan itu merugikan salah satu, bisa jadi pasangan calon legalitis dan lain-lain, ini akan berdampak kurang baik bagi proses demokrasi ya, standar demokrasi kita dalam pelaksanaan baik pemilu maupun pemilihan. Nah, PSU ini bukan berarti bisa dilaksanakan secara keseluruhan, bisa kalau memang secara terstruktur, sistematis dan masif misalkan. Tapi kalau kemudian yang terjadi permasalahan di satu TPS atau 2 TPS atau 3 TPS, maka di tempat kejadian itulah yang ada masalahnya yang dilakukan PSU, pemungutan suara ulang. Nah, kalau kita melihat dari proses penanganan pelanggaran, pendapat saya, walaupun ini ya, kalau dikatakan masalah tata cara, mekanisme dan prosedur, dikatakan rezim ini masuk pelanggaran administrasi, tapi di pelanggaran administrasi tidak muncul seperti itu. Oh gitu ya. Ya, bukan karena ini kan nanti kalau diputuskan itu kan melalui sidang pemeriksaan. Nah, kalau ditarik administrasi juga, kalau memakai mekanisme pemeriksaan acara cepat, itu tidak masuk di kategori itu. Nah, karena ini nanti output dari proses penanganan pelanggaran itu berupa rekomendasi, maka yang dipakai itu adalah Perbawaslu 7 tahun 2002 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Mekanisme outputnya nanti itu berupa rekomendasi. Misalkan ini kan ada di TPS kejadiannya, maka pengawas TPS itu menyampaikan hasil pengawasannya ketika ada permasalahan di situ yang bisa menyebarkan faktor-faktor salah satunya misalkan pembukaan kotak tidak sesuai dengan prosedur ya, orang yang tidak punya hak pilih kemudian ikut mencoblos, kemudian ada orang yang punya hak pilih tapi mencoblos 2 kali, seperti itu. Itu ketika dari hasil pengawasan ditemukan adanya faktor-faktor seperti itu, maka pengawas TPS itu menyampaikan kepada petugas atau pengawas yang di atasnya, menyampaikan kepada PKD misalkan, kemudian menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan. Nah, pengawas kecamatan ini yang kemudian dari hasil pengawasan itu mengkaji apakah ini bisa masuk dalam kategori dilaksanakan PSU atau tidak, dicermati seperti itu. Dalam hasil kajiannya nanti ketika itu sudah bisa dijadikan temuan, maka dan proses klarifikasi seperti di Perbawaslu 722 nanti bisa diterbitkan dengan bukti-bukti yang ada, diterbitkanlah nama rekomendasi. Oh begitu. Iya. Jadi dari bawah naik sampai ke Panwaslu Kecamatan. Nah, Panwaslu Kecamatan bisa kemudian memberikan rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten. Bawaslu Kabupaten kemudian menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan itu untuk diteruskan kepada KPU dengan dasar-dasar hasil kajian dan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan. Begitu. Nah, kalau dianggap ini apakah administrasi? Kalau etik bukan. Ya, kalau tidak pidana pemilu bukan. Nah, kalau mau ke administrasi bisa jadi ini semi-semi administrasi
administratif. Semi, ya. Tapi proses penanganan pelanggarannya tidak melalui mekanisme Perbawaslu 822 karena di situ melalui proses sidang administratif yang memakan waktu juga yang lama. Pakai mekanisme acara cepat pun sebenarnya lebih bisa dikatakan ini bisa pakai acara cepat kan ya. Tapi kalau acara cepat itu harus tuntas pada hari yang sama. Oh, dari yang sama itu. Ya, yang hari yang sama tidak bisa kan seperti itu. Maka mekanismenya melalui proses Perbawaslu 722, yaitu kalau laporan itu menerima, kalau kemudian itu hasil pengawasan itu rapat pleno untuk menentukan apakah dari hasil temuan yang ada di lokasi TPS tersebut itu bisa dijadikan temuan yang kemudian bisa diregister, kemudian bisa dilakukan klarifikasi sampai kemudian muncul rekomendasi. Tapi prosesnya harus cepat. Ya, ini prosesnya harus cepat, tidak bisa mekanismenya 7+7. Ya, saya sampaikan itu. Kenapa kok seperti itu? Karena waktunya ini apabila ditemukan kemudian ada rekomendasi, waktunya itu pendek. Bagaimana KPU bisa mempersiapkan nantinya ketika menurut telaah atau dikatakanlah kajian dari KPU itu, iya ini benar, ini harus dilakukan KPU. Ya, bisa sebenarnya masukan atau laporan dari tidak hanya pengawas TPS tapi dari KPPS sendiri bisa menyampaikan permohonan untuk kepada KPU untuk dilakukan PSU, tapi tidak mungkin itu karena sama saja dengan ini kerja saya kok jelek kemudian menyampaikan sehingga sebagian besar itu hasil dari rekomendasi dari pengawas pemilu di situ, dari hasil pengawasan rekomendasinya. Nah, kemarin kalau kita melihat fenomena yang ada, beberapa tempat pemungutan suara yang terjadi, banyak itu masalah-masalah yang muncul itu karena faktor ketidakmampuan atau kurang pahaman dari penyelenggara pemilu. Ya, jadi tidak hanya KPPS-nya, tapi organ kita yang namanya pengawas TPS itu kurang paham dan kurang mengetahui atau regulasi. Harusnya bacalah, gitu. Karena namanya pengawas pemilu itu harus lebih pinter, harus memahami terkait dengan PKPU-nya terkait pemungutan dan penghitungan suara, juknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya seperti apa, prosesnya, hasil pengawasannya seperti apa juga, itu juga harus diketahui. Jadi dua yang harus dipelajari oleh pengawas pemilu itu, Pak Udin. Jadi kalau hanya tahu prosesnya seperti ini loh, Anda menyatakan bahwa itu ada pelanggaran, ya, yang bisa menjadi pelaksanaan pemungutan suara ulang nanti dari mana kalau tidak tahu. Nah, biasanya itu mereka hanya sekedar menjadi seorang pengawas pemilu itu di tingkat TPS, demikian juga di KPPS-nya juga saya sebagai penyelenggara di tingkat KPPS itu aja. Tapi pemahaman terhadap regulasi yang menjadi sebenarnya itu prinsip fundamental bahwa baik buruknya nanti pelaksananya kan itu kan ujungnya di situ kan, di tempat pemungutan dan penghitungan suara nanti itu baik buruknya kan gitu. Kalau banyak permasalahan misalkan ada sekitar 1150 TPS itu, kalau kemudian dari jumlah segitu separuh harus dilakukan pemungutan suara atau suara ulang ini, berarti kan menunjukkan bahwa ini penyelenggara pemilunya bagaimana ini, betul. Terus bagaimana ini proses namanya bimbingan teknis, sosialisasinya, perekrutannya seperti apa, ini menjawab dampak yang luar biasa ini. Maka semakin sedikit atau bahkan tidak adanya pemungutan suara ulang, ini bisa berdampak bahwa pelaksanaan baik itu pemilu maupun pemilihan dari tahapan ke tahapan, khususnya di pemungutan suara dan penghitungan suara itu berjalan dengan baik dan sukses kan seperti itu. Tapi kalau banyak permasalahan, ya berarti kan tidak sukses. Nah, ini dalam konteks pemungutan suara ulang ya, tidak melihat terkait dengan partisipasi masyarakat yang hadir. Nah, ini kan kita bicara dalam konteks PSU dalam kacamata perspektif penanganan pelanggaran. Nah, kenapa faktornya seperti itu? Ya karena satu, ini sumber daya manusianya lagi. Kalau kemudian itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara eksplisit disebutkan di situ. Saya tidak ngomong masalah implisit. Kalau implisit itu masih tafsir lagi misalkan. Eksplisit menjelaskan dan mengatur seperti itu, maka harusnya setiap penyelenggara pemilu harus mempedomani. Apalagi setelah ada PKPU, itu ada lagi namanya juknis.
petunjuk teknis, ada lagi atau dikatakan pedoman teknis. Ya, Iya, iya. kita bisa melihat itu pada saat pengawasan misalkan. Saya juga turun ke lapangan, saya sebagai salah satu komisioner khususnya di divisi penanganan pelanggaran, juga mencermati pada saat kita di lapangan, pada saat pembentukan tempat pemungutan suara misalkan, suatu hal yang kecil tapi ini bisa berdampak pada pemungutan suara ulang, bisa jadi seperti itu ya. Kenapa? Kan sudah ditentukan ruang, tempat, luas seperti apa dibentuk pengawas TPS. Ketika dibentuk tempat pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan yang ada, apa yang terjadi? Misalkan ini tidak bisa pihak-pihak yang berhak untuk melakukan pengawasan itu tidak ada ruang di situ. Pemantau pemilu tidak bisa melihat prosesnya, apalagi kemudian ini tempat keluar masuknya ini amburadul, penempatan kotak-kotaknya juga itu terlalu mepet misalkan. Ini kan bisa jadi menjadi dampak, nanti bisa menjadi sebuah pemungutan suara ulang juga kan ya. Dampaknya kan seperti itu nanti bila terjadi kan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya aturan regulasi yang harus dipegang oleh seorang penyelenggara pemilu ya, khususnya karena ini konteksnya pemungutan suara dan penghitungan suara, khususnya KPPS, kemudian pengawas TPS. Nah, kalau kita mau naik, misalkan ketika menemukan laporan harus menyampaikan kepada atasan di atasnya langsung, ya jajaran di atasnya langsung, maka si koordinatornya anggaplah kalau pengawas pemilu itu PKD-nya, kalau dia di KPPS itu PPS-nya, misalnya juga harus paham dan tahu gitu ya, Pak, ya. Bagaimana menyikapi itu agar tidak terjadi permasalahan yang bisa berdampak kepada dilakukannya pemungutan suara ulang. Seperti itu, Pak Udin. Oh ya, sangat gamblang dan penjelasannya untuk masalah yang tadi. Pak Farid, berarti PSU itu dilaksanakan atas rekomendasi Bawaslu ya? Iya. Sebagian besar itu ya. Karena dalam aturan juga di PKPU 25 23 juga bisa disampaikan oleh KPPS-nya, jajaran KPU sendiri. Tapi kalau kemudian disampaikan situ berarti kan nanti kan dia yang dimarahi misalkan ya, bagaimana kamu bekerja kan? Nah, seolah-olah kan ini kan harus ditutupi, tapi karena ketemu baru kemudian rekomendasi. Ya, seperti itu. Ketika ini Pak Farid, ketika Bawaslu merekomendasikan ke KPU untuk PSU ini dan KPU tidak melaksanakan, bagaimana konsekuensinya hukum? Ya, itu yang fenomena yang sering terjadi nih ya, karena kadang terjadi ego sektoral ya, ego lembaga, karena masing-masing menganggap apabila banyak terjadi permasalahan dan banyak dilakukannya pemungutan suara ulang, ini bisa mencederai ya kredibilitas ya, penyelenggara pemilu khususnya di KPU. Nah, dari satu sisi seperti itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ketika hasil pengawasan itu terdapat dugaan pelanggaran yang kemudian hasil rapat pleno atau bahkan bisa laporan, ini kan tidak hanya hasil pengawasan, laporan dari pemantau juga bisa ya, hasil kajian, terus kemudian hasil rapat pleno mengkaji hasil pengawasan itu muncul dugaan pelanggaran yang berdampak pada PSU, kemudian bisa dijadikan temuan seperti itu sampai muncul rekomendasi oleh Panwaslu Kecamatan disampaikan oleh Bawaslu ke KPU. Nah, biasanya mereka ini agak enggan atau merasa bahwa ini kalau dilaksanakan mulai ada PSU ini bisa nama baiknya bisa. Itu. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana kalau tidak dilanjuti? Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau menurut Bawaslu, karena apa? Di undang-undang sebenarnya rekomendasi itu wajib dilaksanakan. Wajib ya, Pak? Ya, wajib dilaksanakan oleh KPU di situ. Wajib. Kalau berdasarkan dari temuan yang kemudian secara fakta, kemudian bukti-bukti yang ada, kemudian kita sampaikan ke KPU tidak ditindaklanjuti, bisa jadi itu masalah profesional. Nah, karena begini juga, kadang
dari lembaga sebelah dengan KPU, misalkan kayak kemarin itu dikeluarkannya PKPU 15/2024 misalkan ya, tidak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu, itu harus kemudian dilakukan telaah hukum. Apakah kemudian hasil telaah hukumnya ini benar-benar apa yang disampaikan, yang direkomendasi Bawaslu itu bisa ditindaklanjuti dengan direalisasikannya pelaksanaan PSU. Itu harus cepat Pak. Karena apa? Ini waktunya ini 10 hari loh. 10 hari Pak ya? Ya, 10 hari setelah pemungutan suara yang dilakukan itu, dia sudah mulai dihitung. Paling lambat 10 hari sudah dilaksanakan PSU. Karena harus mempersiapkan lagi nih berapa jumlah DPT-nya, berapa surat suaranya. Suara suaranya pun nanti kan berbeda, misalnya PSU kan gitu kan, di anunya itu kan, di apa namanya surat suaranya nanti itu berbeda. Nah, jumlahnya berapa jumlahnya surat suaranya? Harus menurut ketentuan itu sekitar 2,5% dari DPT di TPS itu. Nah, kalau 2,5% untuk jaganya apa? Kan ada tambahan itu, jangan ada yang surat suara rusak, keliru coblos kayak gitu. Ada space-nya. Nah, karena ini nanti itu pelaksanaannya juga tadi saya sampaikan bisa membawa dampak nama baik, kadang tidak ditindaklanjuti, entah karena apa? Ini kan rekomendasi kita biasanya diteruskan kepada KPU provinsi. Nah, KPU provinsi berdasarkan hasil apa namanya koordinasi ya, hasil koordinasi itu menyampaikan bahwa ini benar atau tidak di bagian hukum misalkan, karena di kabupaten sendiri biasanya kan juga ada divisi hukumnya sendiri. Nah, tapi mesti konsultasi atau koordinasi seperti apa. Nah, kalau menurut kita itu bahwa Bawaslu itu ini sangat kuat ini dugaannya dan sudah terbukti ya bisa dilakukan proses yang namanya pelanggaran kode etik. Bisa menyampaikan ya Bawaslu bisa kemudian menarik itu ke profesionalitas penyelenggara pemilu. Nah, karena ini masalahnya dampaknya ini ada orang yang merasa dirugikan, pihak-pihak yang dirugikan, dan apalagi mempengaruhi keabsahan hasil pemilu dan juga hasil dari yang didapatkan oleh pasangan calon, misalnya legislatif misalkan seperti itu, ya kan? Dampaknya kan di situ orang masih dirugikan. Tapi berdasarkan fakta, kemudian hasil pemeriksaan, kajian, kemudian klarifikasi sampai kemudian itu muncul output rekomendasi, ya Bawaslu kan tidak asal-asalan yang gitu. Tidak asal-asalan. Kalau ada faktor-faktor lain, ya saya tidak tahu kenapa tidak dilaksanakan. Tapi sepanjang itu sesuai dengan peraturan perundangan, rekomendasi itu wajib dilaksanakan oleh KPU. Nah, konsekuensinya itu tadi bisa nanti dilaporkan pelanggaran kode etik pada penyelenggara pemilu, khususnya di KPU atas tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu. Nah, tapi kalau ada faktor-faktor lain ini, misalkan ada karena ini bisa jadi ini terduga atau terindikasi ini bagian dari terstruktur sistematis dan masifnya suatu pelanggaran, bisa jadi ya, karena namanya kan ada pelanggaran TSM itu melibatkan aparatur sipil, aparatur negara, baik itu Bawaslu, KPU, struktural lah yang sudah direncanakan, sehingga ketika nanti berpengaruh pada salah satu calon atau caleg di situ, itu nanti bisa mempengaruhi dia. Wah, saya tadi sudah petung misalkan ya, seperti itu. Ini kalau PSU bisa mempengaruhi ini yang dipegang oleh mereka. Nah, ini kan bisa bahaya juga. Maka kita bisa lakukan kalau tidak etik, kemudian kalau memang ada pelanggaran terkait masalah yang misalkan kalau dia itu pemberian jumlah uang kepada penyelenggara, itu bisa masuk juga money politik juga kan. Nah, bisa jadi tidak pidana pemilu yang nanti terlapornya ini adalah penyelenggara ya? Iya, seperti itu. Tapi memang harus dikaji benar-benar. Tapi yang pasti kalau mau tidak dilaksanakan bisa jadi dilaporkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ya. Terima kasih Pak Farid, sangat jelas dan gamblang proses-proses PSU ini tadi, mulai dari proses kenapa ada PSU dan sebagainya, dan konsekuensi hukum ketika KPU tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu. Untuk itu saudara-saudaraku atau sahabat Bawaslu semua, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan proses kali ini. Nanti kita sambung lagi masih bersama Pak Farid. Pak Farid, semoga sehat selalu. Nanti jangan bosan-bosan untuk memberikan ilmu kepada kami agar kami pahamlah apa itu artinya hukum di kepemiluan. Selamat siang.
siang saudara-saudaraku, sehat selalu. Selamat berjumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.